Halo, shalom, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya untuk jemaat GSI Salom ya, Gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Salom yang ada di rumah, bahkan di mana saja Anda berada, dan juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube ini, biarlah semuanya ada dalam keadaan sehat, semuanya ada di dalam damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gong Cik Pacai ya, selamat tahun baru bagi jemaat yang sedang merayakan tahun baru pada hari ini ya, pada minggu ini, dan biarlah damai, sukacita, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara ya. Biarlah tahun ini menjadi tahun keberkatan, dan terlebih-lebih saudara terus mengalami kasih dan mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini saya ingin mengajak saudara dalam ibadah online kita pada minggu kedua dari bulan Februari tahun 2021 ya. Saudara, tidak terasa sudah minggu kedua sekarang, jadi waktu itu terus berlalu ya dengan begitu cepat. Nah, oleh sebab itu tetap melihat kepada Tuhan saudara ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita melihat dari Mazmur 100. Kita baca Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat ke-5, seluruh pasal ini pujian Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah saudara, ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ini pasal sangat luar biasa. Pemazmur mengajak kepada kita, bahkan khususnya seluruh umat kesayangan Tuhan, umat Tuhan, untuk masuk ke bait Allah, untuk masuk beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Nah saudara, dengan bersorak-sorai, dengan penuh sukacita, saudara, sorak-sorai dan sukacita itu merupakan ungkapan, salah satu merupakan ungkapan sukacita yang besar, yang sangat luar biasa atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas anugerah yang dialami oleh setiap orang. Nah saudara, kata bersorak-sorak itu mengungkapkan satu kegemilangan, kemenangan yang dialami oleh orang-orang biasanya. Biasanya kalau kita nonton sepak bola ya saudara, kemudian supporter itu bersukacita, bersorak-sorak, bahkan mereka menari-nari ketika melihat yang disupport mereka, yang didukung mereka, tim yang mereka dukung itu mengalami kemenangan, maka mereka akan bersukacita, sangat bersukacita dan bersorak-sorai. Nah saudara, tetapi di dalam pemazmur ini situasinya tidak sama yang seperti saya katakan. Di sini dikatakan mazmur untuk korban syukur. Nah, apa yang dimaksudkan untuk korban syukur? Nah, untuk kita mengerti akan hal itu, mari kita melihat di dalam Ibrani. Coba kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Nah saudara, kita melihat di sini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kata korban, korban ini artinya ada sesuatu yang berkorban saudara. Korban syukur yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Itu artinya bahwa kita tetap bersorak-sorai, kita tetap bersukacita walaupun itu kita berkorban. Walaupun keadaannya tidak apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Mungkin saudara sedang mengalami paceklik, atau saudara sedang mengalami di mana perusahaan saudara sedang mengalami tidak berjalan dengan lancar, dan saudara bingung mungkin bagaimana membayar
gaji dari pegawai saudara oleh karena pandemik yang terus berlangsung saat ini, karena lockdown, dan juga mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit atau keluarga yang meninggal oleh karena masa pandemik sekarang ini. Dan saya juga, dalam keluarga saya juga ada beberapa dari saudara saya juga yang meninggal oleh karena COVID. Bahkan teman-teman hamba Tuhan juga ada yang meninggal, saudara. Jadi memang masa-masa pandemik ini adalah masa-masa di mana mengalami banyak sekali orang duka cita dan kesukaran-kesukaran. Tetapi kita melihat di sini pemazmur mengajak kepada kita supaya kita tidak tenggelam dengan situasi yang ada, tetapi kita mau bangkit. Nah, kita mau bangkit, dan kemudian dia katakan bersorak-sorailah bagi Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit sekali, kita mau bersorak-sorai, ya. Kita mau bangkitkan jiwa kita dan roh kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, inilah merupakan korban syukur yang dimana memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Nah, saya teringat bagaimana seorang anak Tuhan yang bernama Ayub, ya, ketika semua hartanya habis, anak-anaknya habis, ya saudara. Kemudian dia memang sedih, dia koyakkan jubahnya dan dia duduk di atas abu, ya. Itu menandakan duka cita. Akan tetapi yang pertama kali dia lakukan, dia tidak berdiam di dalam duka citanya. Kemudian dia katakan, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan, saudara. Ini sangat luar biasa. Jadi kita melihat di sini mengapa kita harus mengucap syukur, mengapa kita harus bersorak-sorai dan bersukacita dalam Tuhan di dalam situasi yang sulit. Di dalam ayat yang ketiga, ketahuilah, ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Nah, di sini saudara, ya, kenapa kita harus bersukacita di dalam keadaan yang sulit? Mengapa kita harus bersorak-sorai? Karena di dalam ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Itu mengingatkan kepada kita bahwa situasi yang ada saat ini ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam pengawasan Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa seizin Tuhan dan tanpa ada tujuan Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus bersorak-sorak dan tetap bersukacita karena Yesus itu Tuhan. Karena Tuhanlah Allah kita yang mengendalikan segala sesuatu. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita melihat yang berikutnya juga dikatakan bahwa dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Nah, ini luar biasa sekali saudara. Di sini dikatakan dialah yang menjadikan kita. Jadi kalau dia yang menjadikan kita saudara, dia katakan akulah Tuhanmu. Itu berarti mengingatkan bagaimana dia menciptakan kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang telah menjadikan kita, itu artinya dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mazmur Daud juga berkatakan bahwa kejadianku dahsyat. Dia menjadikan kita dengan sangat luar biasa. Mari kita melihat itu di Mazmur 139. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wah, luar biasa saudara. Ini sangat luar biasa saudara. Dikatakan juga bagiku sulit pikiranku
Dan bagiku betapa sulit pikiranku ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saudara, Tuhan telah menjadikan kita. Di situ dikatakan mari kita bersorak-sorak, mari kita bersukacita masuk ke bait Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias kepada Tuhan. Oleh karena Dialah Tuhan Allah kita. Itu mengingatkan bagaimana Dia adalah Allah alam semesta ini. Dan alam semesta ini yang mengendalikan segala sesuatu ada di dalam Dia dan oleh Dia, saudara. Dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, sebab itu Dia katakan, akulah Tuhan, akulah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kemudian yang berikut Dia katakan, Dialah yang menjadikan kita. Wow, Dia yang menjadikan kita dengan sangat dahsyat, saudara. Dengan sangat luar biasa, saudara. Dan Dia katakan Dialah yang menjadikan kita, saudara. Kejadian kita ini dahsyat sekali. Bahkan di dalam ayat 15, tulang-tulangku tak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Jadi semua tertulis dalam kitab Tuhan. Jadi saudara, ini dahsyat banget. Dan taulah bahwa Dialah Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Semua yang terjadi ada di dalam pengawasan Tuhan dan ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kemudian Dia mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang menjadikan kita. Kalau Dia yang menjadikan kita, itu artinya Dia kenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Itu dahsyat banget, saudara. Dan kemudian Dia katakan juga, kita lihat di dalam kalimat yang berikutnya. Dan punya Dialah kita. Wah, punya Dialah kita. Jadi Allah yang dahsyat, Allah yang menjadikan alam semesta dan Allah yang menjadikan kita. Punya Dialah kita. Wah. Jadi Dia punya kita. Kita punya Allah. He belong to us. Jadi Dialah kepunyaan kita. Itulah sebabnya mengapa pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai. Kita memilih untuk bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu milik kita. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia menjadikan kita dan Dia itu milik kita. Dan Dia bukan hanya milik kita, tetapi kita juga milik daripada Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat umatnya ke kawanan domba gembalaannya. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya kawanan domba gembalaannya. Jadi saudara, punya Dialah kita. Jadi saudara, kita ini umatnya. Dia punya kita. Kita juga punya Dia. Itu artinya He belong to us. And we belong to Him. And He belong to us. Wah, luar biasa. Dia milik kita dan kita juga milik daripada Allah itu sendiri. Ini dahsyat banget, saudara. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Oleh sebab itu mari kita lihat ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan puji-pujian nama Tuhan. Saudara, ketika beban begitu berat, ketika masalah kelihatannya sulit untuk dipecahkan, firman Tuhan berkali-kali mengajar kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan di sini dikatakan bersyukur dalam pelatarannya. Masuk ke dalam pelataran Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan apa di sini? Dengan satu puji-pujian. Dan dengan satu syukur kepada Tuhan, ya. Karena di sini dikatakan bersyukur dengan puji-pujian dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara, saya percaya Alkitab ini iya dan amin, firman Tuhan iya dan amin. Mengapa kita harus mengucap syukur?
Bukan karena Dia yang mengendalikan segala sesuatu saja. Karena Dia yang menciptakan kita. Yang berikutnya itu adalah karena kita ini miliknya dan Dia milik kita. Dan kita mau mengucap syukur masuk ke gerbangnya di pelatarannya dengan puji-pujian syukur. Oh, dan pujilah namanya. Karena apa? Karena kasih setianya turun-temurun. Saudara, turun-temurun itu artinya bahwa kasih setia Tuhan itu turun-temurun ke anak cucu kita juga. Janji Tuhan di dalam Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 37 itu dikatakan, Daud pernah katakan. Mazmur 37 ayat yang ke-25, Mazmur Daud dikatakan di sini. Ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya minta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, kasih setia Tuhan itu turun-temurun, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh datang, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Orang yang benar, kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Sampai ke anak cucu, saudara. Nah, ini janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan juga, anak cucunya akan perkasa di bumi, diberkati dan menjadi berkat. Inilah janji Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengucap syukur. Dan biarlah firman Tuhan yang pada hari ini khususnya bagi jemaat yang sedang merayakan tahun baru, ya. Tahun baru, dan ini firman Tuhan supaya mari kita bersorak-sorai. Dan saya akan simpulkan mengapa kita harus bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah karena Dialah Tuhan kita. Itu artinya ketika Dia mengatakan, Tuhan kita teringat ketika bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar, ya, naik perahu, tiba-tiba ada ombak yang besar dan kemudian Dia katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bersorak-sorai dalam keadaan apapun. Akulah Tuhan Allahmu yang mengendalikan segala sesuatu. Dan juga Dia katakan bahwa Engkaulah yang kujadikan. Jadi kita ini ciptaannya. Kalau kita ini ciptaannya, maka Dia bertanggung jawab atas semua hidup kita. Dan tidak ada satupun kendali dan pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian punya Dialah kita. Kita itu milik Tuhan. Dan kita ini milik kawanan dombanya. Dia sudah menyelamatkan kita dan kita sudah menjadi kawanan dombanya. Jadi kalau kita ini miliknya itu dahsyat banget, saudara. Itu dahsyat banget kita menjadi miliknya, milik kepunyaannya, saudara. Dan kemudian kita lihat, mari kita masuk memuliakan Tuhan, memuji bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya turun-temurun. Dia bukan hanya setia kepada saudara, tetapi Dia juga setia kepada anak dan cucu-cucu saudara, pada generasi saudara. Sebab itulah mari kita bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan di dalam keadaan apapun kami tetap bersorak-sorai. Kami memilih untuk bersukacita, bersyukur, memuji Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau setia, karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadikan kami ini milik-Mu dan Engkau milik kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak takut oleh karena penyertaan-Mu setia dan kesetiaan-Mu sampai turun-temurun. Hamba memberkati Tuhan untuk jemaat yang hari ini merayakan hari Tahun Baru Cina. Berkat Tuhan turun ke atas mereka. Roh pengenalan takut akan Tuhan turun atas mereka. Supaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan mereka diberkati dan jadi berkat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. God bless. Maju terus dan jaga kesehatan ya.